Kita masuk di dalam buka dulu ya. Mohon maaf, terima kasih. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu lagi di bab berikutnya, yaitu membahas mengenai implementasi strategi. Terakhir kita membahas mengenai sampai dengan formulasi strategi ya. Formulasi strategi, jadi memformulasikan, menyusun strategi-strategi tentu saja berdasarkan analisis faktor-faktor baik eksternal maupun internal ya, kemudian dengan melihat visi misi di awal, kemudian juga sasaran, sehingga kemarin ada upaya untuk meramu sebuah strategi ya. Nah, untuk latihan memang hanya dengan waktu di kelas yang terbatas ya. Yang kita lakukan adalah mencoba untuk salah satu strategi, yaitu SWOT yang paling mudah. Nah, kemudian berlanjut di dalam proses manajemen strategi di perusahaan ya. Tidak hanya sampai selesai di formulasi kan. Nah, tentu saja itu harus ada tindakan-tindakan ya. Tindakan yang mewujudkan semua strategi itu ya. Maka proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur ya, itu menjadi bagian dalam implementasi strategi ya. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Yang dilakukan di dalam analisis implementasi strategi ya. Jadi lagi-lagi sebagai sebuah manajemen ya, maka di dalam mewujudkan ya, semua tindakan yang sudah kita rencanakan dari awal ya, itu harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, analisis yang harus dilakukan berkaitan dengan analisis perubahan. Jadi artinya perubahan-perubahan yang terjadi itu bagaimana ya, nanti kita bisa lihat. Artinya bisa jadi bahwa perubahan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, maka berarti implementasi strateginya adalah kita bisa menggunakan strategi yang lama gitu. Tetapi kalau kemudian ternyata perubahan yang terjadi itu cukup signifikan, cukup frontal, cukup berbeda dengan kondisi sebelumnya, maka tentu saja kita nggak bisa serta-merta langsung menggunakan strategi yang ada. Berarti kita perlu membuat perubahan-perubahan strategi tertentu atau menambahkan strategi tertentu saja gitu. Atau malah menyusun kembali strategi ya, bisa jadi begitu ya. Tetapi ini menjadi penting ya, karena proses manajemen strategi itu kan selalu dari waktu ke waktu itu berjalan. Sebagaimana kita tahu di dalam proses manajemen ya, itu ya setelah tindakan ya, perencanaan, kemudian actuating atau directing ya, itu dilakukan ya dari waktu ke waktu, bahkan kemudian berujung ke evaluasi ya, controlling, evaluasi itu menjadi dasar apakah kita perlu melakukan perubahan atau tidak, apakah kita perlu membuat strategi baru atau tidak ya. Perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa kita lihat di dalam struktur organisasi, bisa kita lihat di dalam budaya perusahaan, bisa di dalam kepemimpinan. Nah, itu semuanya menjadi masukan di dalam implementasi sekaligus evaluasi strategi. Perubahan yang terjadi, saya katakan bahwa ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak ada perubahan yang signifikan. Ya berarti memang kecenderungannya ya nggak perlulah dilakukan suatu perubahan, nggak perlu dilakukan strategi baru ini. Lalu alternatif yang lain perubahan rutin.
Jadi meskipun perubahan, tapi memang itu dilakukan dalam rangka lebih mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan di luar misalnya begitu ya. Itu perubahan rutin ya. Tapi rutin karena memang itu sudah dijadwalkan sedemikian rupa ya. Lalu ada perubahan yang terbatas, jadi mungkin ada tetapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang perubahan yang terjadi yang sangat signifikan adalah perubahan radikal. Nah, perubahan radikal. Jadi mungkin ada kepemimpinan yang berbeda, ada orang-orang baru. Kemudian mungkin orang-orang baru tadi membawa budaya yang berbeda. Ya, atau budaya ini memang harus berubah karena kemudian terjadi pergeseran generasi X dengan generasi Z, generasi milenial ya. Ini kan berbeda ya. Model-model mereka melakukan manajemen dengan mereka berbeda, berkomunikasi dengan mereka pun berbeda. Misalnya sebagai contoh, kecenderungan orang-orang generasi X itu benar-benar sistematis. Ya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu secara sistematis begitu ya. Ada perencanaan ya, kemudian tindakannya seperti ini dan selalu merujuk kepada perencanaan yang ada. Tetapi agak berbeda dengan generasi Z dan generasi milenial ya, yang Z ya. Itu berbeda dalam perilaku ya. Mereka mungkin tidak suka dengan konsep-konsep. Nah, dan mereka selalu melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini kan menjadi ya, cukup radikal ya perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka menginginkan ada perubahan-perubahan yang cepat. Mereka ya tidak suka dengan hal-hal yang statis, tidak suka dengan hal-hal yang mungkin terlalu lama gitu ya. Nah, mereka melakukan perubahan-perubahan radikal. Kalau yang terakhir pengalihan organisasi ini, kalau memang terjadi perubahan-perubahan mungkin kepemilikan, perbedaan saham gitu ya, atau malah organisasi itu memang kemudian dijual belikan kepada manajemen baru. Nah, kenapa kemudian ini perlu mungkin manajemen baru, tetapi orang-orang yang terkadang meskipun sudah berbeda kepemilikan, tapi saat terjadi itu mungkin ada pengalihan ini entah struktur, entah terutama sumber daya manusianya yang masih sama gitu ya. Nah, ini kan berarti perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang, strategi yang lebih matang, karena orangnya sama sebenarnya, pelakunya sama, yang diajak mau berubah sama, yang mengerjakan sama, cuma ini kulitnya, pemiliknya berbeda, yang tentu saja keinginan juga berbeda. Nah, ini menjadi pengalihan organisasi. Ya. Nah, perubahan-perubahan yang tadi kita lihat itu kan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah berkaitan dengan struktur organisasi yang menggambarkan hubungan koordinasi antara masing-masing bagian. Ya, itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Misalnya, apakah perlu memperpanjang jaringannya? Apakah perlu menambah orang yang di sana? Gitu. Apakah kemudian cukup meringkas? Ya, biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya keluarga itu mungkin akan lebih simpel ya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang lebih besar di mana ada fokus-fokus yang tentu saja berkembang ya, tentang wilayah, tentang segmen tertentu, tentang divisi, tentang unit bisnis yang semakin meluas, maka berarti ada perubahan struktur. Maka ini menjadi tantangan ya. Itu yang kemudian di dalam struktur organisasi. Lalu juga budaya ya. Kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang dapat memacu secara bersama, bergerak bersama-sama di dalam suatu organisasi yang dikatakan sebagai budaya. Ya, misalnya budaya yang selalu bergerak cepat, budaya yang berubah itu nggak ada sistemnya, anak-anak muda sekarang misalnya gitu ya.
itu kan ada perubahan budaya yang awalnya menggunakan teknologi konvensional, kemudian menggunakan teknologi yang berbasis digital, berbasis teknologi. Itu saja menjadi perubahan-perubahan yang harus diperhatikan, karena misalnya dengan adanya penggunaan teknologi ya tentu saja akan mengalami ada penyesuaian. Contoh, kita pernah pada waktu terutama kemarin ya, pandemi, di mana kebiasaan dosen atau mahasiswa, pokoknya perkuliahan dilakukan secara offline dalam kelas. Nah, dosen itu ada yang terbiasa menggunakan PPT, ada yang terbiasa dia menggunakan kasus langsung cerita di dalam kelas. Tetapi saat kemudian terjadi pandemi di mana benar-benar harus tidak ada pertemuan ya, antara orang dengan orang, sehingga mereka tidak boleh berhubungan, tetapi kemudian diantisipasi pembelajaran bisa melalui online. Nah, pembelajaran melalui online itu kemudian berkembang ya, menjadi hal yang baru, di mana kemudian dosen harus belajar menggunakan teknologi baru. Mahasiswa juga harus menyesuaikan dengan itu. Nah, ini bukan hal yang mudah, tetapi karena ada kondisi yang menyebabkan benar-benar ada perubahan, itu yang harus diperhatikan pula di dalam analisis implementasinya. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan gaya kepemimpinan atau gaya kepemimpinan ini berarti ada di dalam organisasi itu kan seringkali terjadi perubahan-perubahan struktural ya, atau lebih tepatnya pemegang kekuasaan yang seringkali ya dari orang yang berbeda, perubahan ke orang yang berbeda, dari beda generasi ya, kecenderungannya memang berbeda orang ya. Maka ada gaya-gaya yang mungkin berbeda, di mana gaya ini kemudian berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi serta proses pengambilan keputusan. Misalnya ya, ada gaya kepemimpinan yang model lama, di mana pimpinan itu benar-benar harus penghormatannya cukup tinggi ya. Anak buah itu mungkin harus lebih berhormat. Atau kita lihat misalnya gaya kepemimpinan militer. Gaya kepemimpinan militer itu kata-katanya jenderal, kata-katanya pimpinan itu ya harus dilakukan. Misalnya sampai terjun ke sawah, terjun ke laut, ya anak buah harus melakukan gitu. Nah, ini contoh. Tapi begitu kemudian seperti kita ya, misalnya di presidennya dulu dari militer, begitu ganti dari militer Pak SBY, kemudian menjadi Pak Jokowi, yang benar-benar dia keluar dari ini ya, hal-hal yang selama ini kepemimpinan itu ya sistematis, terstruktur gitu ya, cukup merepotkan ya. Seringkali kita mendengar cerita misalnya Pak Jokowi mengadakan sidak, kemudian tiba-tiba kepingin dia mampir ke pasar gitu ya, sidak ke pasar atau kemana. Nah, ini yang kerepotan ini kan dari pas pampres, kemudian pengawal-pengawalnya ini ya, yang memang benar-benar harus menjaga gitu. Dia harus kemudian merubah cara komunikasi, cara pengambilan keputusan untuk tetap menjaga presiden dalam koridor aman gitu. Karena ternyata kepemimpinan yang dilakukan Pak Jokowi dengan Pak SBY yang dari kalangan militer itu berbeda ya. Nah, itu tiga analisis itu yang kemudian menentukan kita perlu mengimplementasikan apa yang harus kita wujudkan. Strateginya perlu ada perubahan enggak? Strateginya tetap bisa dilakukan sesuai dengan yang lalu atau tidak gitu. Ya. Lalu langkah-langkah implementasi strategi: mengidentifikasi sasaran tahunan, mengembangkan strategi fungsional tadi ya, strategi fungsional baik di pemasaran, di keuangan, kemudian sumber daya manusia gitu ya. Ini lalu mengkomunikasikan kebijakan yang ada. Pampres
Ya, dia harus mengkomunikasikan ke semua anggotanya, membuat rapat. Karena ternyata pernah kejadian misalnya tiba-tiba mobil Pak Jokowi belok ke kiri di luar standar operasional yang harus dilakukan. Ini berarti kan perlu dirapatkan kembali, lalu membuat kebijakan, dan kebijakan itu harus dikomunikasikan gitu. Ya. Nah, itu kemudian dari waktu ke waktu dilakukan evaluasi implementasi strategi ini. Oke. Nah, ini beberapa hal yang kita bahas berkaitan dengan implementasi strategi. Memang sejumlah tindakan-tindakan, tetapi tindakan-tindakan itu memang banyak dampaknya, terutama kalau terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan gaya kepemimpinan, perubahan struktur, ya, perubahan budaya, yang itu ketiganya ini memang cukup signifikan terhadap implementasi. Kalau perubahan-perubahannya tidak sampai membentuk atau merubah budaya, ya, tidak berdampak kepada bawahan, tadi karena ada kepemimpinan, ya, tidak juga berdampak kepada unit yang lain atau keuangan yang lain misalnya, karena memang struktur yang ada tetap dari waktu ke waktu, mungkin nggak terlalu banyak perubahan dari implementasi yang harus kita lakukan. Tetapi kalau itu kemudian menyebabkan yang lain juga terpengaruh, tadi ya, budaya jadi terpengaruh, kepemimpinan juga terpengaruh, struktur juga demikian, maka itu saja tidak mudah untuk melakukan implementasi sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di materi implementasi strategi. Nanti diskusi lebih banyak kita lakukan di dalam kelas. Oke. Kita akhiri pertemuan di sesi ini, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.